Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Pada edisi kali ini saya coba berbagi bagaimana beberapa prinsip-prinsip ekonomi dapat kita terapkan dalam pola pengasuhan anak. Saya coba berbagi pengalaman menggunakan prinsip-prinsip tersebut dalam berkomunikasi dengan putra-putra saya. Prinsip pertama itu yang saya terapkan adalah memahami bahwa seperti dalam ilmu ekonomi dinyatakan setiap individu itu adalah unik gitu. Artinya setiap individu itu memiliki berbeda satu sama lain. Meski kedua putra kita itu atau siapapun itu kembar, dia memiliki keunikannya masing-masing. Oleh karena itu kita dengan memahami bahwa setiap individu itu unik, maka kita bisa memahami bahwa setiap putra kita itu memiliki karakter yang berbeda. Ada yang cenderung pendiam, ada yang cukup ekspresif, gitu. Ada yang aktif, ada yang cenderung di rumah saja, sehingga mungkin temannya hanya gawai yang dia miliki. Dia fokus pada internet. Ada yang suka bermain keluar, gitu, aktivitas-aktivitas fisik lainnya. Nah, karena kita memahami setiap individu itu unik, tentu kita harus bukan harus ya, tapi lebih kepada memahami bahwa strategi komunikasi yang kita terapkan kepada setiap individu itu tidak bisa secara general, harus berbeda, gitu. Nah, sehingga nggak bisa ketika sama si sulung kita keras, sama si bungsu juga harus keras, atau sebaliknya. Kita harus dekati mereka dengan cara-cara komunikasi yang sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Yang kedua, prinsip ekonomi itu menyatakan bahwa setiap individu itu pasti dihadapkan kepada pilihan. Apalagi kalau putra-putri kita sudah mulai beranjak remaja gitu ya. Sehingga sejatinya hidup ini, karena tadi setiap individu pasti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan, maka pilihan-pilihan yang dihadapi oleh anak pertama, kedua, dan seterusnya itu berbeda satu sama lain. Hal lain yang juga perlu kita sadari bahwa pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka itu berbeda dengan pilihan-pilihan tersedia pada masa kita, waktu kita remaja. Sehingga sejatinya hidup ini adalah bagaimana mengambil keputusan dari berbagai pilihan yang tersedia. Nah, dari berbagai pilihan tersedia itu, mana yang akan diambil sebagai keputusan yang memberi manfaat paling optimal. Nah, ini yang harus kita coba lebih mengerti. Pilihan-pilihan yang tersedia di masa kita remaja, dinamika yang kita hadapi, lingkungan yang kita tempat kita tumbuh kembang itu sangat-sangat berbeda dengan yang dihadapi oleh putra-putri kita. Sehingga tugas kita pertama adalah jangan pernah kita menggunakan ukuran apa yang kita alami, yang terjadi pada diri kita untuk menjadi bahan pengambilan keputusan oleh putra-putri kita. Kita hanya perlu sharing kepada mereka bahwa apapun keputusannya yang diambil adalah atau memiliki konsekuensinya masing-masing, plus minusnya masing-masing. Bisa jadi kalau pengalaman hidup saya ya menunjukkan bahwa bisa jadi keputusan yang dulu kita pikir salah, ketika ternyata dengan perkembangan waktu justru ternyata benar. Atau sebaliknya, keputusan yang dulu kita pikir benar, dengan perkembangan waktu ternyata tidak tepat keputusan tersebut. Jadi yang penting kita tanamkan adalah bahwa apapun keputusan yang diambil, tidak ada keluhan dalam menghadapi setiap konsekuensi keputusan yang diambil tersebut. Kalaupun harus jatuh, terluka saat
keputusan telah diambil, konsekuensinya ya bangkit lagi. Jatuh 2 kali, bangkit 4 kali. Terluka 3 kali, sembuh 6 kali. Cara-cara seperti itu yang saya kembangkan agar tidak muncul di pemikiran putra-putri kita bahwa kita mengintervensi pilihan hidupnya gitu. Kita kasih dia fleksibilitas, tapi kita lengkapi dia dengan semua informasi, kita lengkapi dia dengan semua pengetahuan, sehingga putra-putri kita mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dan ketika salah pun, keliru pun, dia mampu untuk bangkit dan kembali kepada track yang dia inginkan. Intinya yang penting 2 ya, tidak melanggar hukum normatif atau ajaran agama yang kita yakini. 2 itu saja kuncinya. Dan yang ketiga adalah ya prinsip ekonomi yang bisa kita terapkan dalam pola komunikasi kepada putra-putri kita adalah bahwa hari esok dan masa depan itu selalu menjanjikan ketidakpastian. Sehingga apa yang kita butuhkan? Dibutuhkan kemampuan memitigasi resikonya. Sehingga dengan kita bisa menanamkan pemahaman tersebut kepada putra-putri kita, kita bisa mulai mengajari, mendidik mereka bagaimana memetakan implikasi dari setiap keputusan yang ada dan dapat mengukur mana resiko yang mampu dikelolanya dan memberi damage paling kecil bagi keputusan tersebut. Sehingga ketika mereka ingin memutuskan sesuatu, entah itu pilihan kuliah, pilihan universitas, pilihan kota tempat mereka harus melanjutkan studinya, mereka sudah paham kira-kira nanti kalau di keputusan mereka apapun itu selalu ada yang namanya dampak atau implikasi yang mengikuti dari setiap keputusan tersebut. Dari pilihan tadi A, B, C, D itu selalu ada. Nah, ditanamkan bagaimana mereka memahami implikasinya apa saja dan bagaimana mereka memitigasinya. Kemudian mana resiko yang paling mereka siap untuk kelola dan paling kecil damage-nya gitu. Jadi ya seperti pro cons gitulah. Nah, setelah itu ditanamkan ketiga prinsip itu kita terapkan dalam berkomunikasi, sisanya atau selanjutnya ya let they enjoy their life.